apa yang menjadi titik tolak Pak Budi untuk menerima mereka, untuk meng-hire mereka bergabung menjadi bagian dari Teras Bude ini? Apa sih persyaratannya? Ini kan tempatnya besar, mewah. Jangan-jangan persyaratannya susah ya Ustaz Somad, ya? Harus ada CV dan sebagainya. Apa Pak Budi kira-kira persyaratannya yang Pak Budi terapkan di awal itu? Alhamdulillah saya tidak dibuka lowongan, minimal di 3 S1 tidak. Pengalaman kerja? Pengalaman kerja tidak. Saya cuma satu, ya kan. Interview pertama masuk ke kantor, saya tanya, hari ini sholat subuh jam berapa? Ya. Itu semua karyawan tanya? Iya. Pertama masuk harus tanya itu. Kemudian kalau bisa jawab, berarti dia benar sholat subuh. Ya, jadi saya pikir kenapa kalau sholat subuh dengan Tuhannya dia taat, berarti amal kita nggak usah pakai aturan banyak-banyak, pasti taat. Loyalitasnya udah dipastikan. Saya pikir ayah saya pernah berpesan, barometer seorang muslim itu bukan sholat zuhur, sholat jumat, bukan sholat idul fitri, bukan. Allah. Barometer seorang muslim adalah sholat subuhnya itu. Masya Allah. Dia tidak ada melihat siapa-siapa, dia jalan ke masjid, Gelap-gelap, pagi-pagi, gelap-gelap. dingin-dingin. Ya, itulah tanda orang bertakwa. Salah satu itulah kami sebagai barometer untuk terima karyawan sholat subuh. Tanggapan Ustaz Somad gimana? Perusahaan terima karyawan, nggak nanya rekam jejak kerja, pendidikan, tapi malah sholat subuh berjamaah. Kebalikan dari ungkapan Pak Budi. Gimana tuh? Kalau Allah saja dia khianati, apalagi majikannya. Allah. Kalau ada orang nggak sholat subuh, Allah aja dia khianati. Dia makan rezeki dari Allah, jantungnya berdetak karena Allah, nafasnya berhembus karena Allah, tanah yang dia injak punya Allah, udara yang dia hirup titipan Allah. Dia khianati Allah. Apalagi majikannya yang cuma bayar gaji dia bulanan. Jadi sholat subuh standar utama. Sepenting apakah Ustaz posisi sholat subuh dibanding 4 sholat wajib yang lain? Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu pahala sholat subuh yang sudah dijanjikan Allah, la tauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Allah tidak kasih tahu karena Allah ingin kasih surprise, kejutan nanti. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Subhanallah. Jadi memang indikator kualitas seorang mukmin terlihat bagaimana subuhnya, dan ini bagaimana hubungan dia kepada Allah pasti akan berdampak kepada manusia. Jelas. Apakah ada kaitannya Ustaz dengan ada sebuah hadis yang selalu disampaikan oleh guru kita almarhum Ustaz Arifin Ilham? Rasulullah selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di setiap pagi harinya. Apakah ada kaitannya hadis itu dengan subuh berjamaah, dengan Teras Bude dan kegiatan kita ke depan sebagai Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau sudah kita buat gula, semut-semut akan berdatang. Di mana ada ranting yang berbunga, ranting yang berputih berbuah, di situ burung-burung akan datang, kumbang-kumbang akan datang. secara Otomatis. Jadi siapa yang paling awal bangunnya, siapa yang paling banyak munajatnya, paling banyak zikirnya, maka disitulah turun keberkahan. Jadi ketika karyawan tidak sholat subuh, laknat yang datang. Jadi kalau mau kasihan dengan orang yang sudah buat baik kepada kita, yang sudah memberikan pekerjaan, sebenarnya saling berbagi, maka kita bantu. Makanya suatu ketika Nabi SAW mengatakan, kelihatannya rahmat tidak turun, kata Nabi, karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahmi. Rahmat tidak turun karena ada satu yang buat dosa dan maksiat. itu orang aja kan? Silaturahim dengan manusia, bagaimana hubungan dengan Allah? Salatnya putus, tidak turun keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu bukur, pada waktu yang paling awal bangun, paling awal berzikir, paling awal bermunajat, paling awal berdoa. Maka fit and proper test sholat subuh ini kalau didengarlah oleh tim proper test organisasi sosial kemasyarakatan, Banyak yang berat. Satu sisi menjadi motivasi, Iya, betul. tapi satu sisi mudah-mudahan ini menjadi Amin ya Allah. Dan tentunya keberkahan itu ziyadatul khair saja. Ya. Banyak kebaikan yang semakin bertambah. ada rumah menurut arsitek bertahan 100 tahun. Kalau 100 tahun roboh. Tapi rumah ini bisa bertahan 120 tahun. Yang 20 itulah berkah. Ada uang
Menurut perhitungan 1 bulan anak ini untuk biaya dia di luar kota, kuliah, kos, makan, kendaraan 2 juta misal. Tapi ketika kemudian diberikan 2 juta, malah itulah berkah. Berkah artinya lebih daripada semestinya. Jadi ada orang yang sama-sama usia 40 tahun, tapi 40 ini usianya tapi isinya lebih. Karena diisi dengan silaturahmi, diisi buat baik. Sama-sama botol 600 ml. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tapi yang satu isinya air putih, yang satu isinya wine. Beda harga. Beda. Nampaknya sama 600 ml. Tapi di situ ada berkah. Yang mana berkah? Yang mana? Ada barokah.